Suasananya pas putra ini, pas dua. Kalau Pak Dukir Sagede dulu pas waktu jadi Bisa Distrik suasananya damai. Kita silaturahmi di kantor kan gitu. Saat itu saya masih baru berapa bulan menjabat sama Pak Kanit, langsung diarahkan saya ketemu dengan Pak Dukir Sagede. Saya terima kasih dari kedekatan sama beliaunya, bukan hanya Polres dengan Ormas tapi juga ke pribadi ya, lebih ke saudaraan gitu. Untuk informasi kami masih menunggu dari ADC karena ternyata Pak Menterinya mengajukan jadwalnya Pak. Tadinya jam 5, ini jam setengah 4 sudah landing di Bandara Tunggul Hulu. Mudah-mudahan ini tetap akan kita komunikasikan langsung ke sini gitu, karena kita sudah sampaikan tadi. Tapi kalaupun hari ini tidak berhalangan, tetap kita tunda dan kita akan jadwalkan berikutnya. Karena ini sudah masuk dalam ren kami untuk beliau Bapak Kapolres bertemu dengan GMBI. Karena sangat antusias, GMBI namanya sudah mendunia, mendunia karena di sana sini sudah banyak berita-berita bagus lah tentang GMBI. Tolong dijaga ini. Kita dengan Polri juga saling berkomunikasi, saling menjaga kondisi kita. Selalu kami yang titipkan dengan Pak Ketua Wilter, Pak Ketua Distrik seperti itu, menjaga kondisivitas di Cilacap. Mungkin ini penyampaian sementara, saya masih menunggu. Ini baru mau disampaikan, mudah-mudahan ada space waktu beliau tetap mengusahakan ke sini. Untuk itu kita masih menunggu ya Pak ya, mohon bersabar. Saya sudah dari buru-buru ke sini untuk mengafikan acara ini dan ternyata udah ready semua. Terima kasih teman-teman. Kemudian ini dapat disampaikan sambil menunggu kita bisa ngobrol-ngobrol. Apa ada penyampaian monggo. Dan sebentar lagi katanya mau ada di Majenang ya. Itu nanti mendekati wilayah kekuasaan saya di Karangtunjung. Nanti Pak Ketua Distrik bisa koordinasi. Yang saya diundang bagaimana? Tapi boleh nggak ya saya diundang ke wilayah? Sebagai pembina tapi di luar struktur. Kalau ada orang bekas masuk kan boleh. Insya Allah nanti kita. Tapi jangan masuk ke dalam struktur. Ada-adanya saya pelajari dulu. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian semua, Ormas GMBI yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asad. Nah itu untuk apa? Mumpung ada waktu nanti juga saya titip karena mungkin dari struktural distrik yang baru ini kan saya jarang untuk ketemu dan sebagainya. Mungkin kan kalau yang sudah lama-lama seperti Kodim seni budaya kan sangat paham. Kalau saya seperti apa mungkin Mbak Endang dan Bu Dora, cuman memang kan harus ada penataan yang kemarin saya banyak mendengar ada miskomunikasi, itu kan jangan sampai terjadi lagi karena ini saya pun memilih berdasarkan amanah dari teman-teman KSM. Jadi jangan sampai GMBI ini keluar dari rule dan drillnya GMBI, aturan-aturan juga harus selalu ditaati dan sebagainya. Jangan mentang-mentang menjadi anggota GMBI pakai baju GMBI sembarangan. Karena secara tidak langsung teman-teman ini sudah menjadi public figure dan pasti sudah banyak yang mengawasi pada teman-teman. Dengan jenengan memakai baju GMBI, orang pasti akan menilai. Ketika jenengan membawa baju GMBI jelek, otomatis yang jelek bukan jenengan, tapi seluruh anggota GMBI akan menjadi jelek. Jadi bangunan-bangunan yang sudah kita bangun dari mengeluarkan tenaga, keringat, pikiran dan sebagainya, jangan dirusak hanya gara-gara satu orang.
Jadi saya berharap ketika memakai jenengan sudah memakai baju GMBI, pertanggungjawabannya itu jelas. Karena apa? Karena jenengan memakai baju GMBI ini banyak sorotan, terutama dari masyarakat sekitar. Kalau tingkah laku jenengan tidak diperbaiki, nanti akan bahaya untuk lembaga sendiri. Apalagi nanti ini kan yang ngomong adalah Pak Kasat Intel bahwa GMBI sudah populer dan sebagainya, tapi bukan dari sisi jeleknya. Ada sisi baiknya yang sudah populer, tapi jangan sampai nanti ini kan yang bilang adalah kacamata luar, jadi jangan sampai ini menjadi kebobrokan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kesinergian antara kita dengan Pak Kasat, saya sendiri sudah melebihi dari satu instansi ke instansi, tapi lebih ke pribadi masing-masing. Jadi jangan sampai ini merusak hubungan yang sudah harmonis menjadi hubungan yang tidak harmonis. Ada sesuatu dan masalah dikomunikasikan. Supaya apa? Supaya dari komunikasi ini akan menghasilkan mau dibawa kemana, ranahnya seperti apa dan sebagainya. Karena di GMBI selalu dididik untuk bagaimana kita bisa pintar menghadapi situasi dan kondisi. Jangan selalu terpancing dan sebagainya, karena kedewasaan di GMBI itu ada 4: kedewasaan emosional, kedewasaan berperilaku, kedewasaan berpikir, dan kedewasaan spiritual. Insya Allah kalau teman-teman selalu memegang aturan itu, tidak mungkin akan teman-teman terpancing ke pihak-pihak yang tidak baik dan sebagainya. Jadi mumpung ini ada momen waktu, saya sampaikan itu biar teman-teman ini juga bisa mawas diri lah. Jangan sampai memakai baju GMBI buat hal yang tidak baik, akhirnya yang rugi bukan jenengan saja, tapi seluruh GMBI akan rugi. Nah ini akan bahaya. Jadi saya tekankan lagi bahwa ketika jenengan sudah memakai baju GMBI, otomatis segala sesuatu jenengan pasti akan banyak yang mengkoreksi. Karena tugas kita pun mengoreksi mereka-mereka. Bisa dipahami ya? Nah ini kita beri kesempatan, karena selama ini pun saya belum pernah mendengar pemaparan dari ketua distrik yang selama ini saya amanahkan menjadi ketua distrik, tapi saya juga belum pernah mendengar pemaparan dan sebagainya. Nanti mungkin juga organisasian juga akan ditekankan lagi anak sama sekretaris Pinter. Silakan ketua distrik, saya pengen mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan terhadap saya. Yang saya hormati Pak Ketua Pinter, yang saya hormati Pak Kasat Interkom dan Pak Bambang, dan rekan-rekan struktural Pinter dan KSN. Yang saya hormati pula Pak Syakir, yang saya hormati. Ini yang selalu juga membantu untuk membimbing saya. Di sini distrik Cilacap berjalannya sekitar mulai tanggal 1 saya dipilih sampai dengan hari ini sekitar sudah kurang lebihnya 1 bulan. Selama perjalanan yang saya lakukan adalah program jangka pendeknya, yaitu tahap evaluasi di tingkat distrik dan KSN yang notabene di sini banyak yang harus diperbaiki dari sisi emosional, dari sisi kelembagaannya tentang pemahaman GMBI-nya lagi, dan dari sisi taat patuh hormatnya. Karena yang saya alami untuk saat ini, untuk satu komandonya agak mulai redup, tapi saya akan berusaha untuk mengembalikan marwah untuk satu komandonya lagi. Makanya kemarin terakhir yang sudah saya lakukan adalah mengevaluasi untuk anggota struktural, adanya perubahan-perubahan anggota struktural, dan untuk pengembangan sayap, insya Allah kita bisa bertambah lagi. Untuk Gandrung dan Sidoarjo sudah mulai ada kandidat-kandidat untuk membantu pembentukan KSM di Sidoarjo dan Gandrung. Terus kemarin saya mendapatkan info lagi untuk Majenang, insya Allah juga akan segera didirikan untuk KSM Majenang. Itu yang penting yang saya harapkan, ayolah kita bangun GMBI Cilacap. Jangan sampai kita terpecah belah
Jangan sampai cuma gara-gara isu, gara-gara saling menyindir, gara-gara apa itu isinya, jangan sampai kita terpancing, terpecah. Pancingnya gara-gara 86 ya. Itu ya betul Pak Ketua Winter, terpancingnya biasanya seperti itu, anak setitik rebutan. Gitu. Tapi tidak apa-apa, itu menjadi sebuah PR saya yang tadinya di sini PR saya itu hanya terpikir cuma hanya sebagian isinya penertiban atau apa, ternyata PR-nya sangat luar biasa, numpuk. Tapi itulah sebuah tantangan menjadi seorang ketua distrik. Saya harus banyak belajar dari Ketua Winter, dari Pak Sekbil, dan saya juga sering sharing dengan Pak Kasat, juga sering sharing juga ketika mau melakukan sebuah pergerakan. Saya alhamdulillah sampai dengan detik ini saya komunikasinya alhamdulillah baik, sudah seperti keluarga walaupun baru kenal nih Pak Kasat. Itu yang saya harapkan untuk distrik Cilacap, ayolah. Dan untuk Winter saya minta, mohon doa restunya, minta dibantu ketika distrik Cilacap memiliki kendala atau sebuah persoalan yang saya merasa belum mampu, saya minta dibantu untuk menyelesaikan sebuah persoalan, minimal diberikan petunjuk arahan. Nah, di sini saya pun kemarin merasakan nyun sewu Pak Ketua Winter, mohon maaf sebelumnya, izin siap salah. Ada beberapa dari distrik Cilacap, saya punya prinsip cuma satu. Walaupun saya di sini berdiri sendiri menjadi seorang GBI, saya tetap akan berdiri karena di sini akan muncul di mana yang menjadi GBI sejati, bukan menjadi pamer. Inilah gunanya untuk penertiban anggota. Saya percaya akan keadaannya sakral di GBI. Di situ yang tidak benar maka dia akan tersingkir dengan sendirinya. Maka saya sudah buktikan itu. Ini untuk perhatian seluruhnya lah, bukan hanya untuk distrik. Insya Allah ketika di sini kita berjalan dengan ADART dan PO organisasi, insya Allah kita tidak akan menyimpang dari koridor. Tapi di sini ketika hanya menjadi tameng masuk di GBI untuk menertibi sebuah masalah atau apapun itu, maka dia akan tersingkir dengan sendirinya. Kesakralan itu ada, saya yakin itu. Alhamdulillah, makanya sampai dengan detik ini saya masih bisa berdiri di sini walaupun masih banyak kekurangan-kekurangan saya masih harus banyak belajar di GBI. Karena saya percaya GBI di sini universitas yang terbuka untuk kita belajar menjadi lebih bermoral lagi, lebih pintar, tapi bukan untuk memintari. Yang terjadi sudah pintar, yang memintari itu. Jadi di sini harapan saya, ayo, saya pun siap ditegur ketika memang saya salah dan keliru, saya pun siap dikritik dan ditegur. Mungkin ada bahasa ketua itu tidak pernah salah, tapi saya pun siap salah ketika memang saya salah, siap mengakui kesalahan saya dan siap untuk memohon maaf. Mungkin hanya sebelum itu mohon maaf karena pemaparan saya mengenai GBI juga di sini kita belajar. Saya masih banyak menimba, mengasuh dari sosok seorang Ketua Winter dan Pak Sekbil dan rekan-rekan semua. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah di sini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 3 tahun di bawah bimbingan salah seorang syekh, yaitu Syekh Muhyiddin. Nah, kemudian Pak Ketua Umum mendirikan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia ini bersama Bapak Eko Budi Santoso almarhum, yang kebetulan beliau itu sekaligus sekjen pertama almarhum. Beliau adalah orang Sumpiung, Banyumas. Jadi sekjen pertama GBI itu adalah orang Jawa Tengah. Beliau meninggal dunia dalam usia muda, tapi kiprah beliau sangat luar biasa, memberikan inspirasi pola gerakan, meletakkan fondasi dasar untuk organisasian bersama Ketua Umum yang alhamdulillah mungkin pada hari ini GBI di Jawa Tengah juga sudah ada di sekitar 18 kabupaten kota, termasuk salah satunya Kabupaten Cilacap. Nah, sesuai dengan namanya Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, bahwa visi misi lembaga adalah
untuk mengangkat harkat dan martabat tujuan berlembaga adalah untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat bawah yang tertindas, terzalimi dan termarginalkan, pada khususnya umumnya untuk seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana tertuang dalam ikrar janji kami yang keempat. Kemudian kalau visinya adalah menciptakan kader anak bangsa yang bermoral, pintar, solid dan berani. Memiliki 3 pegangan. Pegangannya yang pertama itu bahagia dan sa'adah hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang membela keyakinan kebenaran dan keadilan. Kemenangan dan kejayaan hakiki akan diberikan kepada para pejuang yang rela berkorban buat menahan penderitaan dan kepapaan. Terus yang ketiga, tegaklah dengan keyakinan dan perjuangan, karena mana hidup dan guna hidup terletak pada keyakinan dan perjuangan. Ada 5 ikrar janji. Salah satunya adalah prinsip-prinsip ketuhanan, bahwa GMBI adalah kumpulan organisasi yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, prinsip-prinsip perjuangan. Terus yang ketiga, komitmen kebangsaan yang menempatkan Pancasila sebagai falsafah berbangsa dan bernegara, yang berdaulat, bermartabat sebagai kepribadian bangsa itu, dengan mengedepankan tetap memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang terakhir, yang keempat, masalah komitmen seorang anggota terhadap organisasi yang dalam mana itu dengan mengedepankan perjuangan, siap dengan segala resiko melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, seperti itu. Kemudian yang terakhir, komitmen anggota untuk selalu tunduk patuh kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku baik secara keorganisasian maupun peraturan. Kemudian di GMBI itu ada 31 keilmuan GMBI, dan keilmuan yang tertinggi di GMBI adalah patuh, taat dan hormat yang merupakan adat dan agama GMBI. Jadi keilmuan tertinggi dari 31 keilmuan GMBI, keilmuan tertingginya adalah adat dan agama, yaitu patuh, taat, hormat. Kenapa seperti itu? Karena kalau hanya mengedepankan kepintaran saja, kehebatan saja, maka yang paling berhak, paling mulia di dunia ini kalau hanya mengedepankan kepintaran adalah iblis. Iblis adalah makhluk yang paling pintar, yang paling hebat. Tapi ternyata kehebatannya itu tidak menjadikan iblis menjadi mulia, karena ada rasa sombong dan selalu menentang perintah, seperti itu. Jadi makanya keilmuan di GMBI itu yang paling tinggi adalah patuh, taat dan hormat, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian makanya kami di sini, kami tidak pernah malu ketika ditanya, wah GMBI isinya preman semua, ya, bahwa kebanyakan anggota kami adalah mantan-mantan orang yang kurang baik. Tapi Ketua Umum selalu bilang bahwa persoalan masuk ke GMBI itu bukan persoalan masa lalu, tapi persoalannya ketika dia mau masuk ke GMBI secara ikhlas dengan lima masuk GMBI, yaitu yakin, usaha, ikhtiar, ikhlas, istiqomah dan pasrah. Nah, maka ketika dia masuk ke GMBI harus menselaraskan dirinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di GMBI. Kenapa? Karena tadi juga visinya adalah menciptakan kader anak bangsa yang bermoral, pintar, solid dan berani. Berarti sebelum mereka masuk ke GMBI, mereka tidak bermoral, mereka tidak pintar, mereka tidak solid, mereka tidak berani, tidak masalah. Tapi ketika sudah masuk ke GMBI harus bisa menjadi kader anak bangsa, masyarakat, anak-anak bangsa sebagai agent of change, yang diharapkan sebagai agent of change, agen perubahan seperti yang diharapkan pada Ketua Umum, yang memiliki karakter dan sifat satu bermoral. Bermoral itu tentu tata etika, tata norma, bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana cara menghormati pimpinan, bagaimana cara menghargai rekan, bagaimana cara menyayangi orang-orang yang ada di bawah kita. Itu bermoral. Yang kedua, bermoral itu terkait kedewasaan spiritual. Bagaimana cara kita menempatkan diri sesuai dengan ikrar janji bahwa kita ini adalah sekumpulan orang yang tergabung dalam organisasi atau lembaga yang disebut LSM GMBI, itu yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu namanya bermoral. Yang setelah bermoral
Bermoral setelah itu pintar. Setelah masuk GMB itu nanti diajarkan tata cara bagaimana melakukan penyikapan. Makanya di GMB itu ada namanya manajemen baik objektif dan manajemen baik juga. Manajemen baik objektif itu lebih kepada meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Kalau kita memposisikan diri sebagai kader anak bangsa, sebagai agent of change yang titik berat pelaksanaan tugasnya adalah untuk membantu masyarakat, maka kemampuan kita terkait peraturan perundang-undangan, terkait aturan-aturan yang lain, pengetahuan kita terkait hal-hal yang lain itu harus ditingkatkan. Karena persoalannya bagaimana rekan-rekan mau membantu orang lain kalau rekan-rekan sendiri tidak memahami, tidak mengerti apa yang akan kita hadapi. Misal contoh masalah pendidikan yang merupakan program wajib di Jawa Tengah. Berarti kan panjangan-panjangan itu harus mampu. Apa itu wajib belajar 9 tahun, gimana tata caranya, apa itu komite sekolah, gimana aturannya, seperti itu mungkin. Ini harus dipahami. Jadi GMBI itu Pak Asad izin, kalau di Jawa Barat yang namanya anggota GMBI itu pasti tidak meminum minuman keras. Ya gitu. Itu kalau di Jawa Barat. Kalau di Jawa Tengah, ketua umum itu peraturannya sama satu, bahwa anggota GMBI itu kalau ngisi formulir pendaftaran itu kan ada fakta integritas. Yang keempat itu tidak boleh minum, tidak boleh judi dan melanggar ketentuan aturan. Nah, cuman kemarin dulu ketua Winter dengan saya ketika menghadap ketua umum untuk Jawa Tengah kami minta waktu 5 tahun. Karena untuk merubah proses perubahan ini bukan perkara yang mudah. Kami sudah menyampaikan, ketua umum tetap bahwa saya sebagai ketua umum mengatakan bahwa anggota GMBI tidak boleh minum minuman keras. Tapi kalau Jawa Tengah mau mengambil kebijakan lain silakan. Nah, akhirnya kami ini di sini membuat kebijakan. Kalau mau minum minuman keras, kalau belum bisa meninggalkan sama sekali, pertama jangan memakai seragam GMBI. Yang kedua, kalau bisa ngumpet. Nah, ini sudah ada pergeseran. Saya tidak akan malu Pak Asad untuk mengakui maksudnya bahwa apa yang kami lakukan ini memang sedang dalam proses, Pak Adit semuanya. Jadi sedang dalam proses. Jadi kita tidak akan pernah malu. Dan di Jawa Tengah ini memang belum bisa diterapkan 100% kayak di Jawa Barat. Tapi insya Allah dengan restu ketua umum nanti kalau sudah 5 tahun akan diambil sikap dan tegas bahwa LSM GMBI untuk 5 tahun ke depan di Jawa Tengah tidak akan diperbolehkan untuk mengkonsumsi minuman keras. Karena orang itu harus dikasih adaptasi dulu. Kalau berbicara terkait keagamaan, terkait Quran, ini kebanyakan orang Muslim kan di sini ya. Di Quran itu disebutkan Pak ayat pertama terkait minuman keras itu bilangnya seperti itu. Minuman keras itu sedikit manfaatnya, banyak madaratnya. Itu ayat yang pertama. Ini proses perubahan. Terus yang kedua, setelah itu ayat Quran yang kedua, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Kamu jangan sholat ketika kamu sedang mabuk. Kedua, ini tahapannya loh. Setelah itu baru ayat yang ketiga itu yang keras. Nama qamruwan maisirun wa ansuru wa annahu rijsun min amali syaitan. Jadi sesungguhnya bukan nasib termasuk di dalamnya meminum minuman keras adalah perbuatan najis dan perbuatan setan. Intinya saya menggarisbawahi persoalan ini bahwa untuk merubah orang itu, kalau perhatikan dulu, untuk merubah orang itu memang tidak bisa simsalabim apa kata berat, benar nggak Pak? Kayak gitu. Dan nanti yang lahir yang teruji yang menjadi kader-kader GMBI di Jawa Tengah adalah orang-orang yang sudah melewati fase-fase itu. Jadi kalau masuk di GMBI tadinya memang orang nggak baik atau gimana, nggak apa-apa. GMBI itu tidak pernah nanya apakah kamu satria atau tidak. Yang penting ketika jenengan masuk GMBI ada keinginan untuk berubah, untuk menjadi lebih baik. Nah itu adalah yang kita harapkan. Karena visi misi lembaga adalah menciptakan kader anak bangsa yang bermoral, pintar, solid, dan berani.
bukan menampung kader anak bangsa yang bermoral, tapi menciptakan. Kalau menciptakan itu berarti membentuk yang tadinya tidak bermoral menjadi bermoral, yang tadinya tidak pintar menjadi pintar. Seperti itu. Bisa dipahami ya rekan-rekan. Ya tepuk tangan kalau memang seperti itu. Jadi aturan itu akan dijalankan. Terus tadi saya mendengar agak 5 tahun ada jeda waktu khusus di Jateng. Kalau di Jateng kan jelas tidak minuman keras. 5 tahunnya sejak kapan itu? Ini udah berapa tahun? Yang 5 tahunnya sejak kapan kan minuman keras? Jadi sejak kapan berapa tahun? Desember 2019. Oh baru setahun. Baru setahun. Saya kira udah 5 tahun berarti udah clear ya. Masih ada 4 tahun dong. Ya, bersabar. Oh iya baik. Tolong itu dipatuhi yang disampaikan beliaunya. Mudah-mudahan sama-sama bisa menjaga itu. Terkait dengan kegiatan, saya sudah dapat kabar karena ada jadwal yang maju sehingga berubah semua sehingga ini akan dijadwalkan kembali. Ya, Kapolres akan dijadwalkan kembali. Saya sebagai ujung tombak yang tadi sudah menyampaikan, saya permohonan maaf karena acara kan sangat padat terus semuanya penting. Ternyata ini ada sedikit kendala akan kita jalan kembali, tapi pasti belum akan kesini. Itu yang berikutnya. Saya rasa itu dan saya tunggu yang di Majenang akan dibentuk nanti bahasanya yang mudah-mudahan tua-tua nanti pengikutnya mudah-mudahan tua-tua. Yang semangat siapa? Semangat. Oh, iya. Itu distrik ya, distrik Majenang. Kecamatan. Oh, ya. Kecamatan ya, kecamatan. Kecuali kalau besok Majenang jadi kabupaten distrik. Iya ya, kecamatan Majenang. Yang baru barat itu Majenang ya. Kalau Ketimuan ada. Belum sudah ya. Oh ya, sudah. Tapi ini terbaru Majenang ya. Monggo yang penting aturan tadi jelas dijalankan dan disanksi Pak Ketua. Dengan ketua baru tapi ini ya jiwa-jiwa muda ya, semangatnya luar biasa ya. Saya sampaikan Pak organisasi tidak, saya harus turun dulu lagi. Ya maksudnya gini ya, ke depan apabila itu tujuannya sama untuk tidak memancing mungkin yang dari yang lain, kalau bisa masih dikomunikasikan kita lebih bagus seperti itu Pak Ketua. Ide-ide kita akan lebih sampai, terus kita bisa duduk bersama lebih tepat menurut saya gitu. Jadi yang cara-cara itu bisa dikaji kembali besok kalau kita ada kegiatan sehingga lebih bahasanya itu lebih bagus, terus lebih bersimpati kalau menurut saya sih gitu. Itu lebih enak lah, lebih humanis bahasanya gitu. Jadi nanti tidak siap-siap turun gitu. Saya gitu. Karena itu kan mungkin cara terakhir, mungkin kan tetap juga harus memedomani segala aturan. GBI taat aturan, tadi benar yang disampaikan pakai baju GBI nggak pakai helm. Wah ini berarti tidak sesuai aturan GBI ya yang diaturkan. Apalagi di aturan undang-undang sudah jelas dilarang. Aturan di GBI aja dilarang, apalagi di undang-undang sudah jelas. Ya terima kasih, pokoknya jalin terus komunikasi dengan baik, dikomunikasikan apapun yang akan dikerjakan, ada rambu-rambu, tolong ditaati. Di sini juga ada divisi hukum ya. Ya, monggo setiap ada tindakan tolong dikaji dulu, jangan bergerak, berbuat baru dipikir. Jadi dipikir dulu matang, baru bergerak. Kan seperti itu. Jadi kalau ada divisi hukumnya lebih bagus, lebih mengena tindakan-tindakannya tidak melanggar hukum. Ini yang dapat disampaikan dan saya sekali lagi mohon maaf
Nah, ke depan akan kita jadwal kembali untuk kehadiran beliau. Terima kasih. Dan sebentar lagi saya ke Karang Pucung, tolong digabung di sana. Kalau memang ada hal-hal yang informasi apapun tentang Kamtibmas di Karang Pucung, saya dikasih tahu. Nah, terima kasih ya Pak Ketua. Terima kasih rekan-rekan semua GBI. Bahasanya apa namanya Pak? Kalau GBI bahasanya apa namanya? Rekan-rekan atau kerabat atau rekan? Hah? Saudara, rekan-rekan atau kerabat? GMI, 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 NKRI, kali ke depan, kali ke depan, kali ke depan. Selamat terang, Jaya Abadi, Jaya Abadi, Jaya Abadi. Aku, dan aku, kita luar biasa. GMI sampai mati. NKRI harga mati. Majulah bersama GMI, berkarya bersama GMI. Kita berbagi bela warga negara, membantu yang tak berdaya. GMI,